sahabat Unisian, kita ketemu lagi di Unicast. Kita sudah masuk ke episode ketiga ini teman-teman Unisian. Jadi tetap bakalan banyak nih bintang-bintang tamu ya, guest star kita di sini dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi sampai ke luar negeri dengan berbagai macam temuan-temuan mereka. Hari ini kita akan ketemu dengan 3 orang mahasiswi nih teman-teman. 3 orang mahasiswi yang sangat luar biasa. Penemuannya apa, temuannya apa, karya mereka apa, kita akan diskusikan lebih jauh bersama mereka. Langsung aja ini teman-teman. Di sini sudah hadir 3 orang sahabat kita ya di sini. Iya, di sini ada Sofi Nuha Anfaresi ya. Biasa dipanggil dengan Nuha. Nuha. Iya, Nuha. Tuing. Nuha, kemudian ada Ainur Rifa Alifa. Iya. Dipanggil siapa? Ai. Alifa. Alifnya panjang ya? Iya, harus pakai mata bi. Matobi'i. Masya Allah. UI sekali ya. Alhamdulillah. Ya, dan satu lagi ada Rifa Nur Aziza. Biasanya dipanggil siapa nih? Rifa. Oke, Rifa. Semuanya dari FTSP ya? Iya. FTSP dari prodinya? Saya teknik sipil. Teknik sipil, Teknik lingkungan. teknik lingkungan juga. Berarti ada yang dari teknik lingkungan ada 2 ya, Nuha sama Rifa. Wah, luar biasa ini. Langsung aja nih ya teman-teman ya. Leadernya siapa nih? Leadernya dari tim ini tim kan ya, satu tim besar sebenarnya ya. Iya. Leadernya siapa kalau dari kalian bertiga ini leadernya? Oh, Mbak Sudah dapat Nuha. dipastikan. Mbak Nuha ya. Santai aja ya Allah, serius banget. Tegang banget ya. Iya santai. Ini bukan ujian lisan di UAS atau UTS ya, santai aja ya. Dengan Mbak Nuha ya, CEO ya, mungkin saya boleh bilang CEO-nya ya. Mbak Nuha dari Teknik Lingkungan. Ini kan biasanya kalau di Unicast ini, di podcast ini kan kita menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang selain berprestasi juga punya karya yang kalau saya bilang sih fenomenal gitu ya. Yang sampai ke tingkat dunia bahkan. Nah, di sini kemarin saya sempat baca nih karyanya, boleh diceritakan singkat dulu Mbak Nuha? Karya dari tim teman-teman ini? Iya. Karyanya sendiri, karena aku di bidang teknik lingkungan ya Kak ya. Kita fokus untuk pembuatan material filter air gitu, dari bahan alami, yaitu pasir di Bangka gitu. Oh, pasir. Jadi filter untuk apa ya? Penyaring air supaya lebih bersih gitu ya. Kita fokusnya ke pasir silika. Jadi memang pasir Bangka itu karena tingkat siliknya tinggi, dia punya ability untuk memfilter partikel-partikel yang ada di air gitu. Oh, jadi pasirnya nggak sembarangan pasir ya? Iya, kalau pasirnya kita pasir Bangka karena memang silikanya yang tinggi itu. Oh, Di atas 90%. pasir silika yang digunakan ya. Berarti kalau pakai pasir pantai yang hitam gitu nggak bisa ya kali ya? Tergantung sama ininya, komposisi silikanya. Kalau misalnya Oke. komposisinya sama, insya Allah bisa. Ya, berarti pasir yang mengandung silika ya. Iya. Ada unsur silika di dalamnya. Mungkin saya kan orang yang miskin ilmu ya. Nggak tahu silika tuh apa gitu kan. Saya tahunya silikon yang bisa buat kerajinan tangan, buat bikin itu iya. kayak bahannya kayak latex gitu ya, bukan ya? Beda. Beda, silika. Oke. Tapi satu unsur. Oh, satu unsur Iya, itu satu ya. unsur silika. Malah bahas silikon kita Iya. ya, bukan bahas latex atau apa. Ya. Oke. Jadi bahan dasarnya adalah pasir silika ya, Iya. untuk memurnikan air itu. Kalau dari namanya tadi apa? Aikite. Aikite, iya. Aikite dari bahasa Dari bahasa Bangka. Bangka. Aikite, artinya air, kite itu Oke. kita. Jadi karena ide awal munculnya dari Bangka, terinspirasi dari daerah Bangka gitu. Jadi ngambil nama startupnya juga dari Bangka. dari Bangka. Oke, Aikite ya.
Jadi produknya itu sebenarnya apa sih kalau boleh tahu produknya apakah barang yang sudah jadi mungkin seperti penyaring air itu atau menyediakan pasirnya saja atau lebih ke edukasinya atau gimana ya? Kayak penyuluhan-penyuluhan gitu mungkin produknya ini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Mbak Nuha? Iya, kita itu ada 3 Kak. Jadi karena kita kan memang mainnya itu dari riset gitu. Dari riset pas SMA. Oh, malah berawalnya dari SMA. Iya, dari SMA cooperate sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terus kita bikin material buat filter air gitu. Kemudian setelah dari LIPI di show di Los Angeles gitu. Terus habis itu baru aku ngerasa kayaknya perlu ada lanjutannya gitu, nggak mau berhenti sampai di LA gitu. Terus balik dari LA aku daftar di UI dan lanjut nge-lab lagi gitu di UI. Wah, mantap ya. Jarang-jarang loh ya ini ada mahasiswi gitu ya doyan nge-lab gitu. Tapi dibantu juga sama teman-teman yang lain, jadi alhamdulillah aku ketemu sama mereka gitu. Mereka juga punya visi yang sama. Aku seneng banget punya teman-teman yang bisa support gitu. Tentunya untuk memberikan impact gitu ke masyarakat yang tidak memiliki air bersih gitu. Ya, sangat mulia sekali ya, soalnya memang di Indonesia sendiri aja ketersediaan air bersih itu banyak yang masih susah ya. Gak usah jauh-jauh, dari Jogja aja area-area tertentu masih ya sangat sulit gitu mendapatkan air bersih. Mantap, ini luar biasa ini. Wah. Tadi disebutkan juga ada kerjanya kan ini yang pasti nggak sendiri dong Mbak Nuha ya, pasti ada timnya. Berapa orang ya total seluruh tim itu sebenarnya? Siapa yang mau jawab nih? Nah, biar ada suaranya gitu. Iya, kita baru ada masuk sih Kak. Iya, coba. Kebetulan sekarang kita baru aja pengumuman ini ya, seleksi, jadi ada beberapa orang baru. Sebelumnya ada alumni juga. Oh, ada alumni juga di dalam tim itu ya? Di dalam tim itu. Untuk sekarang itu ada fokus ke penelitian, ada juga yang fokus ke kayak marketing and communication seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dulu lebih terupgrade lagi, lebih terbagi lagi. Total 30 sih Kak, 30. Sekitar 30-an orang ya. Kalau awalnya banget nih, kalau saya sih jujur aja ya, kadang orang sering ngelihat fokus pada kesuksesan. Kalau saya jujur lebih suka menggali kegagalannya di mana dulu supaya mungkin nanti generasi berikutnya nggak mengulang kegagalan yang sama begitu kan ya. Jadi saya kadang suka galinya tuh yang sebelum-sebelumnya nih. Awalnya berapa orang? Selain Nuha ya, mungkin yang kalau Nuha dari SMA kan ya. Awalnya timnya berapa orang? Kalau mulai dari SMA atau kalau dari SMA mungkin ya sekolah ya. Kalau pas mulai di UI-nya di sini berapa orang? 2018 itu ada 4. 4 orang. Terus sama aku jadi 5. Itu anak TL semua juga, TL 2017, ada Vanessa, ada Muza, kemudian teman aku Rido sama Garda, gitu. Teman satu kelas juga. Jadi memang aku ngomong sama mereka gitu, mau nggak buat bantu di lab gitu. Terus mereka juga dapat ilmu juga kan. Terus dapat mentor juga dari TL, Kaprodi kita Pak Eko Siswoyo. Kemudian ya udah habis dari itu aku lanjutin lagi sampai segini. Oke, jadi dari 2018 ya? Iya, 2018. Permulaan banget, titik mulanya di UI merintis AIKITE ini 2018. Wow, lumayan lama berarti ya, sekitar udah berapa tahun? 3 tahun ya? Hari ini Enif. Oh hari ini, tepat hari ini kita, kita ya? 12 September di launch, terus udah 3 tahun berarti. Oh ya, selamat Enif berarti ini untuk teman-teman tim AIKITE ya. Kebetulan sekali nih ya. Iya, pas ya. Tanggal 12 September ya. Ini sekarang hari ini ya, tepatnya 12 September 2021 pas 3 tahun. Bermula dari 4 orang, kemudian terupgrade ya, bertambah sampai sekarang sekitar 30-an. Iya, 30. Untuk satu tim. Oke. Keren nih. Keren banget nih. Kemudian saya ini Nuha, Ai dan juga Rifa ya. Saya kemarin sempat ngelihat ada
foto, kemudian video-video Nuha dan juga beberapa teman ya sepertinya presentasi sampai ke luar negeri. Saya nggak tahu itu background itu bahasanya kayak asing banget, entah Rusia atau Jerman atau mana gitu, atau Prancis kali ya. Itu boleh cerita sedikit Mbak Nuha? Atau siapa? Yang dulu berangkat kayaknya Nuha ya? Kalau misalnya ke luar negeri itu, jadi kita itu kan memang dari tahun 2018 dan dibuatnya sebenarnya itu dibantu sama mentor-mentor di Switzerland. Oh, Switzerland. Jadi aku ke Swiss dulu, terus di karantina di sana, terus dikasih materi-materi terkait bisnis plan, terus ada mentornya juga. Jadi memang dibantu untuk pembuatan startup tuh di Swiss gitu, sama Siwas. Setelah itu dari Swiss kita presentasi pitching di Stockholm, terus habis dari Stockholm kita ke Belgia untuk launch pertama kali gitu. Oh, di Belgia itu masih ingat tahun berapa pas di Belgia itu? Sama 2018. Oh, di tahun yang sama? Jadi sebenarnya launch pertama itu memang di Belgia. Oh gitu, launchingnya di Belgia malahan. Iya, buatnya di Indonesia tapi aku launch resminya di Belgia bareng teman-teman lain. Biasa ya. Nah ini nih mungkin bisa buat pemerintah kita juga nih ya. Ini produk asli Indonesia ya, tapi launchingnya di Belgia ini. Mungkin semoga yang berwenang bisa tahu ya, ini semoga dari media ini, jadi di Indonesia kita punya gitu loh. Dan sangat dihargai di luar negeri ya, di Belgia, di Swiss juga. Produk ini sangat-sangat bersinar. Dan juga kemarin saya sempat baca juga di Singapura ya, ada sempat dipresentasikan di sana atau bagaimana itu? Ya aku juga, kita ada Jerman, ada terus Singapura, ada Amsterdam, ada ini UK juga ini. Ke UK, wow. UK tapi sayangnya waktu itu pandemi, jadi pas bulan Februari. Oh, Februari 2020 ya. Acaranya tuh kebetulan harusnya 17 Maret 2020, cuman kebetulan waktu itu di Indonesia lagi lockdown. Jadi UII juga tidak memperbolehkan, jadi ya dibatalkan. Untungnya dari pihak sana ternyata juga mungkin mengalami hal yang sama, jadi sempat diundur. Terus kita conference itu bulan Maret 2021 kemarin. Secara online. Iya, secara online. Online ya tapi ya. Mantap. Ini keren banget. Ya berarti perjalanannya lumayan lama juga ya, dari 2018 sampai dipresentasikan di luar negeri, di conference. Kalau saya ngelihat ini ya, itu kan berarti teman-teman waktu itu masih aktif kuliah kan ya? Iya. Masih aktif kuliah. Kemudian Nuha sempat di karantina di Swiss, kemudian terbang ke sana kemari. Ini sebenarnya kalau saya sih ya, banyak mahasiswa menganggap momok yang menakutkan gitu loh. Aduh aku nggak mau deh telat lulus gitu kan. Nggak mau telat lulus, nggak mau terlalu aktif. Kadang ada tuh tipe-tipe mahasiswa yang seperti itu. Nuha mungkin bisa nih ngasih tahu teman-teman di luar sana, teman-teman Unisian yang nonton ini, strategi apa nih supaya bisa membagi waktu antara kuliah dan juga ini sebenarnya juga bagian dari kuliah kan ya? Iya. Gimana tuh Nuha membagi waktunya? Kalau misalnya bagi waktu juga gak expert banget sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya aku kan anak pesantren juga, pondok pesantren UI. Pesantren UI ya. Itu memang dari awal kita dikasih kontrak itu kita nggak bisa buat apply organisasi kampus gitu, karena kita mostly bakal di pondok pesantren, bakal kuliah lagi gitu. Jadi pagi sampai sore kuliah di kampus, terus malamnya itu kita lanjut kuliah di pondok pesantren gitu. Dan karena itulah aku berpikir kayaknya harus harus bertindak di luar zona nyaman gitu. Mungkin organisasinya nggak di kampus, aku bisa cari di luar gitu, atau bikin sendiri kayak gini, bikin startup gitu yang bisa aku manage sendiri, kemudian juga dari waktunya aku bisa fleksibel gitu. Untuk managing dari waktunya, semenjak ada IKT itu harus balance semuanya sebenarnya Kak. Jadi di beberapa tugas itu juga aku sering kerja kelompok sama teman, terus habis itu minta bantuan juga sama teman, terus
mostly kalau misalnya tugas di kampus, aku coba untuk pahamin, jadi be present di kampus. Kalau misalnya dosennya lagi ngajarin, aku benar-benar harus paham saat itu gitu. Kalau misalnya nggak paham, aku nanya ke dosen biasanya setelah mahasiswa pada pulang. Terus habis itu, pas udah selesai, maksudnya udah selesai ngampus, aku langsung fokus ke kuliah di pondok gitu. Habis itu untuk bisnis-bisnis yang lain, ya seling sih. Kalau misalnya lagi ada istirahat di kampus, aku coba ngetik dan sebagainya, bikin proposal gitu. Seperti itu, nggak expert ya. Tadi bilangnya nggak expert bagi waktu, tapi ya Allah ya Rob. Wow, luar biasa. Intinya kuncinya kalau saya tadi ambil satu poin di awal, tadi Nuha bilang jangan sampai terjebak di zona nyaman ya. Iya. Ya kadang kan mahasiswa, ya saya pun sendiri pernah mengalami sebagai mahasiswa, seringkali begitu sudah masuk ke rutinitas kampus itu kok enak ya kuliah, nyaman gitu kan, semuanya nyaman aja sebenarnya. Tapi apalagi kalau di Jogja ya Kak. Banget Jogja itu sangat istimewa ya. Kalau sampai kejebak di zona nyaman memang, waduh, jebakannya tuh jebakan Batman deh. Jadi bisa kembali ke kita lagi. Kalau misalkan kita terlalu santai ya mungkin banyak waktu yang terbuang gitu kan, sedangkan waktu nggak bisa diulang. Cakep nggak kata-kata saya? Aku ingat Kak, jadi waktu itu dosen aku pas pertama-tama banget semester 1 semester 2 itu pernah bilang, kalian tuh jadi ikan gitu. Ikan itu dia tuh di lautnya asin, tapi di dalam tubuhnya nggak asin. Jadi kita nggak harus keikut arus gitu, maksudnya kita harus bisa jadi diri sendiri gitu. Mantap. Gitu, mungkin teman-teman lain bisa nambahin. Ini juga sibuk anaknya. Iya, ini kan kalau Nuha selain kuliah juga aktivitasnya harus mondok, kemudian ngurusin ini juga kita ini ya. Kalau yang lain gimana nih aktivitasnya nih? Siapa yang dari tadi diem nih? Aduh ya ampun. Pendiam banget nih Ai ya. Ai gimana nih? Aktivitas sehari-harinya gimana bagi waktunya? Nggak, kalau aku sendiri masih ngerjain skripsi. Oh, lagi skripsi sekarang. Angkatan berapa kalau boleh tahu, maaf? 2017. 2017? Iya. Wih, cakep, udah 4 tahun nih udah skripsi, berarti aman-aman aja dong berarti kuliahnya ya? Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya paling waktu ikut AIKITE itu kan masih ngampus juga. Jadi itu bagi waktu antara ikut AIKITE terus ikut kerja kelompoknya sendiri. Terus kan kemarin sempat ikutan proyeknya AIKITE yang ke Nusa Tenggara Barat. Ke NTB ya. Nah itu kebetulan lagi ngurusin skripsi juga. Jadi bisa diselingin karena nggak ada kuliah gitu kan. Jadi bisa sempat ikutan ke NTB itu. Wih, istimewa. Ke NTB. Makasih tepuk tangannya. Oh iya, tadi siapa namanya? Ai ya, sempat ikut project sampai ke NTB. Iya. Kalau siapa? Rifa aktivitas sehari-harinya gimana? Kalau sekarang alhamdulillah lagi ngebantu project-project dosen. Terus juga ya di AIKITE masih ngerjain project di AIKITE. Lebih sering ke penelitian kalau sekarang sibuknya. Oke. Kuliah angkatan 2018. Oh, berarti lebih muda ya dibanding 1 tahun ya. 2018. Berarti masih ada teori kuliah? Iya, masih ada ya. 1 semester ini. Alhamdulillah, 1 semester. Berarti semester depan udah skripsi ya? Insya Allah. Insya Allah lancar ya semuanya. Oh iya, tadi Ai sempat bilang ke NTB ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya AIKITE ini sudah sampai kemana aja gitu loh penerapan ini kan pemurnian, intinya kan kembali ke konsep awal dari AIKITE itu kan pemurnian air ya secara garis besarnya, penjernih air atau pemurni air dengan bahan dasar pasir silika. Sudah kemana aja ya ini AIKITE ini? Kalau yang pertama itu kita ke Klaten ya dulu awal-awal. Di Klaten, terus di Gunung Kidul juga, ada di Kulon Progo. Jadi sebenarnya kebanyakan itu di Jogja dulu awalnya. Oh, awalnya di Jogja untuk Jogja.
apa ya, untuk langkah awal AI kita dulu. Dari yang dekat-dekat. Dari yang dekat dulu ya. Di Gunung Kidul dengan Klaten. Terus Kulon Progo. Kulon Progo untuk pemurnian airnya ya. Terus setelah itu udah kemana aja habis dari 3 itu, masih berpetualang lagi kah? Aku nambahin ya Kak. Iya silakan. Misalnya kita kan memang fokusnya awalnya dari karena filter aku dari Bangka ya yang pasir itu, kita juga aplikasinya di Bangka gitu. Oh sempat pulang ke Bangka ya, berarti ya. Pulang. Jadi pas aku habis dari Belgia itu langsung diimplementasiin di Bangka gitu. Oh habis dari Belgia langsung ke Bangka. Karena memang dari awal targetnya itu buat daerah Bangka terlebih dahulu. Tapi mostly kita penelitiannya di daerah di sini di UII. Jadi sampel-sampelnya ya air di sekitar Jogja ini gitu. Mencari orang-orang yang nggak ada, maksudnya akses dari air bersihnya kurang gitu di daerah sini. Terus ke NTB-nya itu setelah dari Bangka berarti ya? Ke NTB-nya baru aja ini bulan April 2021 pas Ramadan kemarin. Jadi selesai aku sidang kemarin, seminggu setelah aku sidang terus kita langsung ke NTB gitu. NTB. Di sana berapa lama? Ai? 2 minggu. Kita perjalanan dulu sekitar semingguan. Itu perjalanannya aja seminggu? Iya, berjalan berangkat 5 hari. Oh iya, enggak. Jadi kita itu dari Jogja ke Surabaya. Surabaya Lombok itu sekitar 2 hari. 2 hari kalau nggak salah. Iya 2 hari. 2 hari. 2 harian. Jadi kan kita pakai kereta dulu Kak. Jadi dari Jogja kemudian ke Surabaya. Kereta Blitar. Iya ke Jawa Timur. Sempat nggak dapat kereta waktu itu. Iya, wah ini seru nih, kayaknya seru nih, ceritanya seru nih. Itu rame banget sih Jadi kita ke NTB itu. Kita tuh beli tiket kereta ke Surabaya jam 7 pagi. Dan kita baru nggak kalau kita tuh belum Ginos. Belum tes iya belum Ginos, betul. dan Ginos itu harus jam 7 pagi dan mereka nggak mau di lobi. Maksudnya kalau emang jam 7 ya kami buka jam 7. Jadi mau nggak mau kita harus refund kereta gitu, ganti kereta. Ganti kereta ke lokasi yang berbeda, sedangkan kita udah mau ke Surabaya nih. Nanti dari Surabaya kita ke sini. Ternyata kita harus pindah ke kota lain. Allahu Akbar. Gara-gara waktu berangkat kereta sama waktu tes COVID tuh sama, sama-sama jam 7 gitu. Jadi kita tetap harus tes, nggak mungkin kan kita berangkat kereta tapi kita sambil tes COVID gitu. Iya benar-benar harus. Jadi harus tes COVID dulu, kita ganti kereta, kita diteriak-teriakin petugas. Karena itu kita kemepetan jadwalnya. Kereta berangkat kita ganti yang 7.20, sedangkan tes Ginosnya jam 7. Jadi kita dipercepat. Dipercepat, ayo Mbak masuk udah langsung. Inilah ibu petugasnya tuh keibuan lah ya. Yang nggak tega lihat-lihat kita. Ibunya baik. Yaudah akhirnya dari situ kereta ke Jawa Timur, terus kita nyampe di Surabaya naik kapal ke lewat Blitar tapi ya? Iya lewat Blitar. Sebelum Blitar, kita turun sebelum Blitar. Karena kalau ke Blitar kejauhan Kak, ke Surabaya waktu itu. Perjuangan kalian nih. Seru ya? Nyicipin semua transportasi dari kereta, terus bis yang kecil, kapal, pesawat, macam-macam deh. Terus ini juga pernah Sidomo kalau di Jadi pas kita sampai kan kita di Lombok Kak, pokoknya di kapal itu 22 jam gitu. Itu pertama kali. 22 jam di kapal. Terus sampainya tuh jam 12 malam juga. Terus kita naik pick up pick up ditolongin sama orang lain karena kita tuh malam-malam gitu kan, nggak ada angkutan umum di sana juga, Gokar, Grab. Iya nggak ada. Gitu-gitu nggak ada. Belum ada. Jadi ditolongin sama salah satu temen dari tim kita. Naik pick up ke rumahnya dia, terus jadi di makan-makan di sana lah kita. Di Lombok. Kita di Lombok dulu Kak sebenarnya 5 hari, terus baru kita ke Pulau Bunginnya. Pulau Bungin ya. Pulau Bungin ini kalau misalnya Kak tahu, jadi ini pulau terpadat di dunia. Oh iya, saya pernah baca artikelnya itu tentang Pulau Bungin itu. Unik banget. Pulau kecil tapi ada lebih dari 1.000 keluarga ya. Iya, kakak.
bukan 1.000 warga tapi kakak ya. Dan satu kakak itu bisa isinya ya 5 sampai 7 orangan gitu kan. Berarti mungkin ya kalau kita hitung kasar aja 1000-an gitu ya. Sekitar 7 orang satu kakak berarti sekitar 7.000-an ya. Iya, 7.000. Di pulau yang kecil. Iya, di pulau yang kecil mepet gitu semuanya. Oke. Jalan paling lebar tuh paling 3 meteran. Oh ya? Cuman buat lihat lewat mobil 2 lah bisa. Oke, jadi ya dari kondisi itu mungkin wajar ya kalau dari kualitas air, kemudian pengelolaan sampah. Di sana kambingnya makan sampah plastik ya. Iya. Kambing makan sampah plastik. Makan sampah plastik. Iya, makan kardus makanan utamanya. Kardus? Iya. Sayang banget. Jadi makanya kita turut prihatin juga gitu sama pulau sana ya. Jadi pengen ikut berkontribusi walaupun ya nggak gede-gede banget sih, maksudnya kita ngasih edukasi ke masyarakatnya terkait air, sanitasi sama higienisnya gitu. Betul. Kita mau nyeritain yang Sidomo, jadi cerita. Oh ya Sidomo apa ini tadi? Aduh. Sidomo. Dari Lombok itu ke Sumbawa ya, ke Sumbawa dulu naik kapal lagi, jadi busnya itu juga dimasukin ke kapal. Naik bus. Busnya masuk ke kapal. Iya, Oke. Tapi busnya nyebrang perlu pakai kapal. Semacam kapal feri gitu kali ya. Iya, jadi di situ bus sama kendaraan-kendaraan gitu masuk, terus kita ke Sumbawa berapa jam ya? 1 jaman ya? 2 jam. 2 jam. Terus dari pelabuhan itu Pototano, terus baru kita ke pasar naik bus ya. Nah dari pasar itu Kak nggak ada kendaraan lain ya. Nggak ada kendaraan lain. Grab juga nggak ada. Iya. Karena belum ada. Belum masuk sana kayaknya. The city yet. Jadi mau nggak mau kita harus pakai Sidomo ini. Aslinya mau pakai bemo. Katanya di sana ada bemo. Cuman karena kita kemalaman. Nggak kemalaman juga sih. Tapi kesiangan. Udah kesorean. Kemalaman nggak sih? Oke. Bemonya habis waktu itu. Adanya tinggal Sidomo. Nah Sidomo tuh kalau di Jogja itu tuh dokar sebenarnya. Oh ala delman ya. Iya delman cuman kecil banget kudanya. Waduh. Kayak anak kuda, jadi kita sampai nggak tega sendiri karena satu Sidomo tuh kita berempat, satu anak bawa koper gede-gede, ketambahan sama kita bawa filter yang ukurannya itu juga lumayan gede karena kita bawa filter dari Jogja sampai sana tuh kita perlu gotong 2 orang. Oh gitu filternya itu ya, produk kalian ini ya, kita ini ya. Yang mau dipasang di bungin itu kita mau dipasang. Fokus utamanya memasang filter itu. Nah terus kita karena ada Sidomo, terus mau pisah-pisah Sidomo juga nggak enak karena cuma satu Sidomo, ya udah kita berempat naik di situlah. Tambah bapaknya. Iya tambah bapaknya. Ada yang mepet-mepet lah bapaknya tuh. Saya udah miring-miring. Udah mau keluar ke jalan. Bener. Nah jalan dari pasar ke Bungin itu tuh beda pulau gitu. Iya pulau sendiri ya, pulau Bungin ya. Jalan antara pasar ke Pulau Bungin itu kita belok kanan nanti laut, belok kiri juga laut. Alias cuman satu jalan ke Bunginnya. Jadi sedangkan kita naik Sidomo yang beratnya, yang bawa barangan overload berat ya, bisa dibilang ya. Sedangkan kudanya aja kuda kecil, anak kuda gitu ya. Jadi kita kayak was-was ini takut belok kanan, alias nyebur laut atau ada tebing juga sih di sana. Soalnya dia kopernya gede banget kayak koper 30 kilo. Itu. Waduh. Aku dan karena di atas, repot banget atas Sidomonya dan qadarullah jatuh. Oh, jatuh. Kopernya Iya, jatuh. kopernya jatuh di jalan. Terus habis itu sampai Sidomonya rusak juga, ada bagian kayu yang pecah keluar. Wah, pengalaman. Kasian banget sih, jadi kita kasih bapaknya. Karena jalannya juga nggak rata, di sana jalannya masih tanah liat gitu loh. Udah pakai Sidomo, overload, tanah liat, Masya Allah. Tapi itu apa? Air kitanya aman kan ya? Filternya aman ya? Iya, filternya aman. Iya, Po. Filternya aman, alhamdulillah. Karena kan dibungkus pakai kardus gitu. Oke, kardusnya dipakai buat makan kambing. Bener banget. Sampai sana tuh kita lihat kambing kayak lihat kucing di sini.
Saking banyaknya. Iya. Jadi pulang ke rumah pun disapa kambing, keluar rumah disapa kambing. Iya, di pintu ada kambing, keluar kambing. Bangun sahur di suara kambing bangunin. Jangan-jangan sampai kalian paham bahasa kambing nanti. Sempat ngobrol. Aduh, ya Wah, memang. Nah ini kan mungkin Unisian mungkin ngelihat AI kita ini prestasinya sampai ke luar negeri, sampai ke Swiss, Belgia, dan mana-mana mungkin sudah banyak yang mengenal ya di luar negeri AI kita. Tapi mungkin cuma sedikit nih yang tahu cerita si Domo ini. Nah ini masih dikit. Iya, ini salah satu mungkin ya teman-teman yang Unisian yang mungkin nonton video ini, wah pengen dong bisa keluar negeri, berkarya, karya kita dihargai di luar negeri, tapi nggak mau jalanin si Domo gitu ya. Peristiwa si Domo. Seru. Nah ini seru banget. Nah cerita-cerita di balik ini biasanya banyak yang nggak terlalu mengerti ya. Wah istimewa ini. Pasti bakalan jadi cerita yang berkesan sampai ke anak cucu itu nanti tentang si Domo ini ya. Oke, tadi kita kembali lagi ke AI kita ya. Kita kembali lagi ke AI kita nih. Tadi kan AI kita itu yang dibawa ke NTB itu yang besar ukurannya ya? Atau memang besar. Ada beberapa sebenarnya ukuran? Gini, Kak, kita tuh lihat dulu kondisi dari daerahnya. Jadi kita survei dulu. Oke. Gitu. Kemarin teman kita yang survei itu dari NTB juga, kebetulan dia lagi di Bima gitu. Oh di Bima ya. Lagi di Bima, terus mampir ke Pulau Bunginnya, terus ngecek air di sana, terus konsultasi juga, ngobrol-ngobrol sama kepala desanya gitu. Keluhannya apa dan dari survei itu kita baru bisa nge-planning gitu, kira-kira apa nih yang bisa dikontribusikan ke daerahnya. Nah kebetulan daerah Pulau Bungin ini airnya payau gitu, air sumurnya. Mungkin dicampur sama air laut kan, karena itu tuh bener-bener mereka tuh di laut gitu loh Kak. Dan untuk membangun rumahnya itu pakai karang-karang, batu karang gitu. Jadi memang dibuat sendiri sama masyarakat daerah sana. Jadi karena sebenarnya tuh AI kita fokusnya di air yang bukan air laut ya Kak ya. Jadi kita mau gak mau kita harus cooperate gitu sama partner lain gitu yang bisa memberikan solusi gitu untuk daerah Pulau Bungin itu sendiri gitu. Maksudnya kita ada kalau misalnya kita ke lapangan itu kita edukasi tentunya. Kita nge-aware masyarakat dulu kenapa sih harus pakai filter gitu kan. Kadang mereka juga agak sulit gitu kalau misalnya mau menerima filter, mau di maintenance-nya gimana, operasionalnya gimana gitu. Jadi kita edukasi dulu dari anak-anaknya, kemudian orang tuanya, kemudian kita juga ada kajian di masjidnya gitu. Jadi karena di NTB sendiri kan Islamnya kuat ya Kak ya. Iya. Jadi memang pas waktu itu banget kita di sana Ramadan dan ada kajian subuh gitu. Jadi salah satu member di AI kita itu Ajwat juga dia yang memberikan kajian gitu tentang air gitu yang relate sama Islam gitu Kak. Betul ya, jadi bisa merangkul masyarakat lebih luas ya kalau lewat forum pengajian. Iya benar Bang. Jadi kalau alatnya sendiri ini AI kita itu apakah bisa diproduksi secara dibuat secara mandiri gitu oleh masyarakat seandainya sudah diedukasi nih? Iya. Bisa bikin sendiri atau enggak sih sebenarnya? Iya, kalau misalnya alatnya bisa bikin sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah rural gitu, yang pedesaan, mereka nggak sanggup untuk membeli cartridge filter yang mahal gitu kan, bisa membuatnya dari PVC gitu. PVC. Oh, dari PVC. PVC yang putih yang 8 inch, kemudian nanti disambungin juga sama beberapa filter lain gitu. Yang disesuaikan nanti ya kita mengedukasi juga cara pembuatan filternya gitu. Kalau misalnya masyarakatnya pengen untuk diedukasi membuat filternya, kita sediakan gitu. Kalau mau yang langsung jadi juga bisa gitu, kita ada cartridge-nya sendiri. Teman-teman pernah bikin tutorial ini gak sih, tutorial di video gitu, atau mungkin pernah bikin di YouTube gitu tutorialnya pembuatan produk AI kita sendiri? Sudah pernah bikin? Iya, pernah dong. Oh ada ya? Berarti kita bisa nonton juga nih videonya? Iya, bisa. Bisa ya? Iya, video singkat. Minta tolong Mbak ditunjukin videonya dong. Oke ya?
Oke, kita lihat dulu nih ya video dari teman-teman yang bikin tutorialnya. Oke, silakan Mbak Desya. iKite filter manuals. First, prepare all the utensils that you need. Second, fill the filter cartridge with activated charcoal, silica sand, bank sand, or nanofilter. Third, put the cartridge into housing filter and place a lid. You can also make another one and connect them together. Fourth, place the housing filter on the wall, but during the filter hanger, fasten them with a screwdriver. Fifth, connect the filter to the inner pipe. To combine two pipes, use pipe glue. Sixth, make an outlet series consisting of PVC pipe, wire hose and tap and connect them to filters, fasten them with a wrench. Seventh, the filter is ready to use. The water will be clear and free from any contamination. Save water is equal to save our life. From Kang Deddy from Twitter. Thank you so much. Oke, luar biasa. Jadi ini bisa kita buat secara mandiri juga ya untuk iKite ini ya, luar biasa. Jadi teman-teman di sini tidak hanya menawarkan produknya, tapi lebih ke edukasinya ya, ilmunya bagaimana mengolah air menjadi lebih murni, lebih bersih, dan sudah diuji cobakan ya sampai ke daerah NTB, di daerah sekitar Jogja juga, di Bangka juga ya, tempat asal awal mula ide dari iKite ini ya, di Bangka sudah dicoba, dan alhamdulillah ya apresiasinya dari luar negeri sudah sangat-sangat luar biasa juga ya, dari luar negeri. Sponsornya kita dari luar. Sponsornya dari luar negeri. Dari luar negeri. Yang purchase juga biasanya dari luar. Oh, oke. Kalau dari dalam negeri sendiri apakah sudah ada? Kalau dalam negeri kita ada produk lain sih Kak sebenarnya di bidang hygiene. Oke. Kita ada hand soap sama hand sanitizer. Jadi mostly yang laku dari kita yang itu hand soap sama hand sanitizer. Hand sanitizer. Tapi kalau iKite-nya sendiri? Kalau yang bank sand, yang filternya itu mostly kita dari luar karena luar negeri ya. Mungkin mereka karena negara maju ya Kak, jadi ngelihat mungkin di daerah Indonesia ada yang pernah ke Indonesia terus merasakan airnya itu kurang bagus gitu. Mereka jadi tertarik gitu. Kayaknya aku mau nge-purchase terus mungkin bisa dikasih ke user di daerah-daerah ini gitu. Oke, berarti sudah ada inovasi-inovasi lain ya selain dari pengolahan air ini, sudah ada hand soap, ada hand sanitizer juga yang sangat berguna untuk sekarang nih pas COVID. Iya, di masa pandemi ini ya, luar biasa ini. Kalau kegiatan sekarang ke depan yang sedang berjalan masih ada banyak kegiatan kan ya? Sekarang itu kebetulan lagi ini ya Mbak ngebuatin alat lagi yang baru, tapi masih dalam proses sebenarnya. Namanya hollow fiber membrane. Jadi sebenarnya ini masih tahap ini ya, mencari uji coba ya, masih di tahap itu. Terus sekarang lagi sibuk buat konten, jadi kita mulai membesarkan nama iKite di kayak TikTok, Instagram. Jadi kita mulai buat konten-konten kayak gitu. Oke, Instagramnya apa nih? Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di komen nanti ya. Bisa follow @ikite.co, TikTok juga @ikite.co. @ikite.co ya, .co ya. .co ya, bukan KO. CO. Oke, .co. Oke, terima kasih nih teman-teman dari iKite ya, mahasiswa-mahasiswa dari FTSP, Teknik Lingkungan dan juga Teknik Sipil ya, Teknik Sipil UII yang prestasinya sangat-sangat gemilang sampai ke luar negeri dengan produk iKite ini ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk hadir di Unicoms TV. Terima kasih banget. Terima kasih juga sudah mengundang kita. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, sangat-sangat menginspirasi, dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman Unisian yang nonton video ini dimanapun kalian berada ya. Cerita dari teman-teman ini bukan cerita bohong-bohongan doang ya, bukan cuman buat gaya-gayaan, enggak, tapi ini merupakan sebuah prestasi hasil buah pemikiran mereka untuk memajukan Indonesia, khususnya di kualitas air, pemurnian air. Kita semua butuh air teman-teman. Siapa coba yang bisa bertahan tanpa minum 3 hari, seminggu, kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau minumnya yang air kotor, makanya perlu dimurnikan. Nah, inilah salah satu usaha teman-teman dari iKite ini, tim iKite
untuk memurnikan kualitas air. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi dengan bintang-bintang tamu mahasiswa-mahasiswa berprestasi berikutnya di episode-episode mendatang. Saya Radit Fan, mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.